Kemarin kita sudah bahas soal Dwi Natur Kristus, dia ilahi maupun insani. Sekaligus brother juga sudah memberikan pembuktian untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan di mana Tuhan Yesus pernah berkata dalam Alkitab, sembahlah aku atau akulah Tuhan gitu. Tapi aku mau menyorotinya sisi ini brother, sisi jauh ke belakang lagi. Terkait eksistensi Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah Tuhan Yesus itu sendiri, ada kan pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diciptakan. Apakah memang Tuhan Yesus itu sudah ada di sejak kekekalan? Atau memang yang di kekekalan itu hanya Bapa doang? 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Oke, brother gua. Siap. Kita di chapter sebelumnya udah bahas terkait dengan keilahian Yesus, kristologi, dan pembahasan tentang Tuhan kita Yesus Kristus itu mungkin sampai dunia ini kiamat pun gak akan habis-habisnya. Mau berapa sesi pun kita membahas Kristus itu selalu seperti apa bisa dibilang seperti berlian lah, dari semua sisi itu bisa kita bahas. Kemarin kita sudah bahas soal Dwi Natur Kristus, dia ilahi maupun insani. Sekaligus brother juga sudah memberikan pembuktian untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan di mana Tuhan Yesus pernah berkata dalam Alkitab, sembahlah aku atau akulah Tuhan gitu. Dan brother sudah menjawab itu dengan sangat mempesona, seperti obrolan kita. Pesona Injil. Tapi aku mau menyorotinya sisi ini brother, sisi jauh ke belakang lagi. Terkait eksistensi Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah Tuhan Yesus itu sendiri, ada kan pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diciptakan. Teman-teman kita saksi Yehova mengatakan bahwa dia adalah ciptaan yang paling unggul, paling berkualitas dari semua ciptaan. Kolose 1:15. Dengan kata lain, Yesus pernah tidak ada karena dia diciptakan. Kita ngomongin soal praeksistensinya. Ada juga yang berkata Yesus itu hadir ada 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Jadi Yesus itu memang bisa dibilang sebagai, nanti brother coba angkat soal utusan itu loh brother. Karena ada isu tentang Yesus ini kan cuma utusan Bapa, cuma utusan Tuhan. Dia bukan Allah. Dia menjadi Allah setelah dia berhasil melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Nah, mungkin di chapter ini kita membahasnya praeksistensi Tuhan Yesus. Apakah memang Tuhan Yesus itu sudah ada di sejak kekekalan? Atau memang yang di kekekalan itu hanya Bapa doang, brother? Yesus itu ada, ya pada saat dikandung di dalam kandungan Maria 2000 tahun yang lalu. Jadi ya memang Yesus ini memang pribadi yang unggul, memang dia bisa disebutkan menjadi Allah karena ini yang menarik nih. Ada istilah gini. Karena Yesus itu diberikan metonimnya Bapa. Ini kan lagi rame juga tuh belakangan. Coba brother kasih feedback terkait dengan apa yang aku, mungkin brother mulai dari praeksistensi Yesus. Apakah dia baru ada di 2000 tahun yang lalu atau memang sudah ada sejak kekekalan? Nah lagi-lagi ya, kita meyakini bahwa Allah itu kekal. Allah itu tidak berubah. Kita bukan hanya sekedar mengakui praeksistensi Tuhan Yesus, tapi kekekalannya dan kesetaraannya dengan Bapa. Kan yang jadi pertanyaan, apakah ada bukti-bukti teksnya? Apakah Alkitab mengatakan demikian? Nah, kita mulai dengan hal ini dulu, bahwa Alkitab menyatakan Yesus Kristus sebagai pribadi yang banyak menampakkan diri atau yang disebut dengan teofani dalam perjanjian lama. Yesus itu adalah Allah yang menampakkan diri dalam perjanjian lama.
Misalnya kepada Hagar, kepada Gideon, Kepada Yosua, kepada Abraham, kepada Musa. Yosua, kepada Musa, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya dengan beragam atau cara dalam dia menyatakan dirinya. Nah, itu semua adalah penampakan Allah dalam Perjanjian Lama yang mana pada umumnya orang Kristen meyakini itu adalah Yesus. Dari mana? Itu dia. Dari mana kita tahu itu Kristus? Menjadi menarik pertanyaan ini. Nah, yang pertama kan begini, ada pandangan jumlah teolog yang mengatakan Bapa itu misteri, nun jauh di sana, nggak terhampiri, transenden sifatnya. Misalnya Yohanes 1 ayat 18 ya menekankan bahwa anaklah yang berada di pangkuan Bapa yang menyatakan Bapa itu kepada setiap kita. Waktu Yesus berkata kepada Filipus, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Artinya bahwa memang dari sejak awal Yesus itu menjadi representatif Bapa dalam menyingkapkan identitas Allah kepada umat manusia dengan beragam bentuk tadi. Masuk dalam Perjanjian Baru merupakan bentuk penyataan diri Allah yang jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks, lebih nyata lah ya. Lebih nyata. Ya, Yesus itu adalah bentuk Immanuel yang sempurna, Allah yang hadir di tengah umat-umatnya, ya, hadir dalam rangka secara khusus untuk melakukan satu karya ilahi, yaitu keselamatan dalam konteks penderitaan. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah yang menampakkan diri dalam Perjanjian Lama. Misalnya malaikat Tuhan yang Gideon pernah lihat, lalu Gideon menyembah malaikat itu. Kalau Tuhan huruf besar semua adalah Yahweh. Ya, kalau nanti kita ke situ juga tuh. Iya. Benarkah Yesus itu sekaligus Yahweh? Yahweh, malaikat Tuhan huruf besar semua, malaikat Yahweh. Itu biasanya adalah Yesus kalau huruf besar semua kata Tuhannya. Jadi biasanya itu Yesus karena apa? Dibedakan karena ada malaikat tertentu yang ketika dia berbicara menyatakan diri kepada sejumlah tokoh, malaikat itu disembah. Nah, malaikat itu nggak pernah lagi hadir dalam Perjanjian Baru karena itu adalah Yesus. Jadi ini juga berarti sebagai pengetahuan juga untuk jemaat. Jadi ketika membaca Alkitab PL malaikat dalam tulisan besar semua. Ya, Tuhan huruf besar semua ya. Tuhan dalam huruf besar semua itu merujuk kepada Yesus Kristus, penampakan Allah, Theophany, Christophany. Yesus Kristus ya. Ya. Oke, nanti kita di percakapan kita lebih jauh lagi nanti aku mau menanyakan terkait dengan ada nggak di Alkitab Bapa, Yesus, bagaimana kita bisa membedakan mana Bapa, mana Yesus, mana apakah pernah Bapa bicara tentang Yesus sebagai Yahweh juga? Ya. Sebelum ke situ nanti lanjut dulu tadi yang malaikat tadi preeksistensi. Ya, jadi kalau untuk preeksistensinya udah jelas sekali, brother ya. Jadi itu semua adalah penampakan Allah dalam Perjanjian Lama dan mana itu adalah Yesus sendiri. Karena kan Bapa tadi nun jauh di sana nggak terhampiri. Nah, Yesus sebagai pribadi yang menyingkapkan Bapa itu bagi setiap kita. Hanya pribadi yang dari kekal yang bisa menyingkapkan pribadi yang kekal. Nah, Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Ya, tadi kan Yohanes 1 ayat yang ke-18. Jadi dia adalah anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, yang menyatakan Bapa bagi setiap kita. Nah, Yesus sendiri kan banyak mengklaim, Alkitab juga banyak mengklaim bahwa dia itu kekal adanya. Kita ada singgung di dalam sesi sebelumnya, brother, terkait dengan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 bahwa Yesus itu sama baik kemarin, sekarang maupun yang akan datang. Jadi dia nggak pernah berubah. Dalam hal ekstensinya, dia sudah kekal. Kalau ada lagu tuh Tuhan Yesus tidak berubah. Dia nggak pernah berubah dalam segala hal. Ya, keilahiannya. Kita yang suka berubah ya, brother. Iya. Kedudukan kekuasaannya, kemuliaannya tidak pernah berubah. Nah, Yesus mengklaim kekalannya dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi, brother. Bahwa itu dipakai dalam bentuk present. Aku ada. Sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi tidak pernah Yesus tidak ada. Lalu Yohanes 17 ayat yang kelima. Yesus bukan hanya mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada. Bahkan dia mengklaim sudah ada sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia dijadikan. Ya, dan bahkan dia mengklaim punya kemuliaan di hadirat Allah.
kemuliaan yang sama dalam hadirat Bapa, dalam Di hadirat mana Allah. teksnya itu, Bro? Yohanes 15 ayat yang 17 ayat yang kelima. Ini yang gue suka dari brother gue nih, sama dia kayak Pak Gem. Kita berjalan. Iya. Jadi ada Apa banyak ayat. ya, jadi untuk menunjukkan brother bahwa keyakinan kita ini bukan suatu tidak berdasar. Ya. Semuanya itu dibangun berdasarkan ayat-ayat, konteks, dan kita benar-benar menerapkan hermeneutika dengan ketat. Jadi hal itu menunjukkan bahwa jangan ragu dengan apa yang kita yakini. Ya, pegang teguh keyakinan kita. Ya, ya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Anda tidak salah meyakini itu. Dan jaminan keselamatan yang Yesus berikan itu pasti sifatnya. Ya masalahnya kan data yang kalian pakai kan Alkitab gitu, Ya. kalau kata orang. Ya. Nanti kita bisa bahas nih tentang bibliologi nih, Brother. Oh, bisa aja. Kok bisa semua data kita harus dari Alkitab? Kenapa harus Alkitab? Kenapa kita percaya nih satu bundelan ini atau data ini? Nah, jangan tergoda ke sana. Ini hanya semacam supaya pengingat, kita bisa bahas di chapter selanjutnya, Brother. Balik ke soal kekekalan Tuhan Yesus ini. Ya. Apakah Tuhan Yesus itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia sempat hilang keilahiannya? Oh, oke. Ya. Kita bicara kekekalan kan? Ya. Ya di beberapa tahun yang lalu tuh ada salah satu teolog lah kita katakan pernah ngomong gini, Yesus itu mati 2 kali, gitu, mati 2 kali. Jadi ya katakanlah dia kan untuk dia masuk ke rahim Maria kan, ya itu harus mengalami yang namanya apa sih namanya? Ya itu tanda kutip dia bilang mati. Ya. 2 kali. Gimana? Biar supaya memberikan wawasan lah. Ya. Bagaimana tuh? Sederhana untuk menjawab itu. Sebenarnya kan Alkitab itu jelas sekali kan. Yohanes pasal yang keempat misalnya Allah itu roh. Jadi tubuh jasmani Yesus itu baru ada waktu dia berinkarnasi. Kalau dengan begitu kan seakan-akan Yesus dari kekal itu udah bertubuh jasmani. Iya, sementara nggak pernah ada di Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu bertubuh jasmani atau Yesus bertubuh jasmani. Nggak ada itu. Tapi karena dia Allah, bisa nggak dia mengenakan tubuh jasmani dalam konteks PL waktu dia menampakkan diri kepada Abraham atau orang tertentu? Ya bisa aja karena dia Allah. Dia bisa menyatakan diri dalam berbagai macam bentuk. Ya sah-sah saja. Gitu loh. Tapi pada intinya kalau kita melihat perjanjian baru, kapan Yesus mengenakan tubuh atau natural jasmani? Pada waktu dia berinkarnasi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Egeneto, dia menjadi daging, dia menjadi manusia, dia yang adalah Allah. Terus apakah dia pernah berhenti jadi Tuhan atau jadi Allah? Nggak pernah. Yang namanya Allah nggak pernah berhenti jadi Allah. Dia tetaplah Allah dan selalu Allah gitu loh. Tadi kan ada kita juga singgung dalam sesi yang sebelumnya bahwa ada banyak hal-hal yang membuktikan keilahian Yesus dalam konteks kemanusiaannya. Itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa dia nggak pernah kehilangan keilahiannya. Kalau memang dia kehilangan keilahiannya, ya nggak bisa dong dia mengampuni dosa, nggak bisa dong dia mengklaim bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah dia lebih besar daripada bait suci Allah. Itu klaim-klaim yang menegaskan keilahiannya gitu loh. Sip, sangat jelas. Coba kita beralih ke Yahweh, bro. Yahweh. Yesus itu sama nggak dengan Bapa? Oke. Dalam gelar ya. Tuhan Yesus kan banyak gelar. Ya. Apakah Tuhan Yesus juga atau ada nggak bukti teks yang menunjukkan bahwa Yesus juga Yahweh? Oke. Gitu. Ini menjadi menarik. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Oh boleh. Apa supaya nggak lewat. Bahwa dia baru jadi Tuhan waktu dia disalibkan. Itu juga perlu untuk kita singgung karena memang ya ada juga yang mirip-mirip itu pemahamannya. Yesus dijadikan Tuhan pada waktu dia dibaptis misalnya. Ya kan? Ada juga yang setelah Tuhan Yesus berhasil melakukan karya keselamatan, taat, salib, mati, bangkit, baru segala kuasa diberikan kepadaku. Nah, itu kan bisa kita jawab dengan mudah. Misalnya dalam Lukas pasal yang kedua, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Alkitab menekankan Yesus itu adalah Tuhan.
Jadi waktu dia lahir aja sudah disebut dia sebagai Tuhan. Jadi bukan pada waktu dia dibaptis, bukan pada waktu dia disalibkan. Nah, kalau memang mau dipakai Mazmur biasanya ya, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Ini ayat yang paling sering disalahpahami. Dikatakan demikian, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Seakan-akan Yesus itu baru ada waktu diperanakkan. Nah, itu dalam konteks perjanjian baru. Dia baru ada waktu itu ketika lahir di Bethlehem. Nah, ini kan konteksnya inkarnasi Tuhan Yesus. Ini kan konteksnya kemanusiaannya, bukan dalam konteks keilahiannya. Dalam konteks keilahiannya, ya dia kekal. Dia nggak dijadikan, dia nggak diciptakan. Mungkin ini paralel nggak sih dengan Yohanes yang bilang bahwa Yesus itu keluar dari diri Bapa? Ya, kalau dia keluar dari diri Allah, ya pokoknya jangan diartikan dalam pengertian dia baru ada waktu dia keluar dari diri Bapa. Jadi pereksistensinya nggak ada. Sebetulnya dia baru keluar dari Bapa, ya ada waktu di mana dia nggak ada. Nah, itu salah, gitu loh. Dia keluar ya kan dari Bapa, itu kan pada waktu kapan? Waktu dia di bumi, waktu dia melakukan karya keselamatan. Ya kan, memposisikan dirinya sebagai hamba dalam konteks melaksanakan karya keselamatan. Dia keluar dari Bapa. Karena memang dia berasal dari Bapa, gitu loh. Tapi dia sendiri adalah kekal sama seperti Bapa. Itulah Yohanes 1 ayat 1, gitu loh. Gitu, brother. Itu sederhananya. Jadi Yesus itu bukan baru jadi Tuhan waktu dia dibaptis. Itu lagi-lagi ya, perlu pembacaan Alkitab yang kompleks dan komprehensif. Istilahnya tota scriptura. Tota scriptura secara utuh, gitu loh. Bagaimana kita mengharmonisasikan seluruh konteks yang ada sehingga kita mendapatkan satu gambar yang utuh. Nah, dalam menafsir Alkitab itu harus seperti itulah. Nah, masuk ke persoalan Yahweh, soal Yahweh. Ya, Yahweh. Nah, ini semangat sekali saya ini. Apakah Yesus itu adalah Yahweh? Iya. Ya kan? Apakah layak Yesus juga disebut sebagai Yahweh? Yahweh itu kan nama pribadi. Allah kan mengikat perjanjian dengan umatnya. Itu salah satu esensi nama dari Yahweh. Nah, Yesus Kristus adalah nama yang sangat umum atau mendominasi perjanjian baru. Nama Yahweh, nama yang paling unggul dalam konteks PL. Nama Yesus, nama yang paling unggul dalam konteks PB. Jadi nama Yahweh dan Yesus itu sejajar. Ya. Ini dari si terminologi bahasa. Ya. Nama saja sudah sejajar ya. Ya. Sejajar. Karena gini, nama Yahweh dan nama Yesus sama-sama erat kaitannya maknanya dengan keselamatan. Oke. Ya. Kalau kita mau singgung nama Yesus itu apa artinya? Yesus Kristus. Kristus artinya Tuhan. Iya. Ya kan? Yesus itu artinya juru selamat. Jadi juru selamat yang diurapi itu arti dari nama Yesus Kristus. Inilah alasan kenapa malaikat itu berkata engkau akan menamai dia Yesus Kristus gitu. Ya. Ada meaning, ada makna gitu. Ya, jadi sebenarnya pribadi dan karya dari Allah itu sendiri tersematkan pada nama itu. Nama Yesus. Wah. Gitu loh. Jadi sudah kita ketahui ya bahwa dia adalah Allah lewat makna dari nama Yesus Kristus. Nah, jadi apakah Yesus itu adalah Yahweh? Ya, ada begitu banyak alasan yang kuat gitu loh untuk kita meneguhkan keyakinan kita bahwa dia adalah Yahweh. Nah, jadi Yesus adalah Yahweh di mana ayat-ayatnya? Tadi saya ada singgung sedikit, brother, terkait dengan Kejadian pasal yang ke-18, brother. Ya, Kejadian 18 itu ya. Dan Kejadian pasal 19 ayat 24. Itu dikatakan demikian di Kejadian pasal 19 ayat 24. Kemudian Tuhan huruf besar semua, brother. Ya. Menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Kemudian Tuhan huruf besar semua, ini artinya Yahweh, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, tapi nama Yahweh itu adalah nama pribadi Allah. Hakikat dari Tuhan itu satu, tapi pribadi dari Tuhan itu ada 3.
Ya, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam konteks ini memang yang disinggung hanya Bapa dan Yesus. Jangan langsung kita simpulkan bahwa berarti Allah itu Dui Cuma Tunggal dua, doang. ya. Dui Tunggal. Nah, itu nggak boleh. Kan ada teks-teks lain. Sorry, konteks kita lain. bicara tentang Dui Tunggal, aku jadi kepengen bahas Tritunggal. Tapi nanti di chapter selanjutnya, benar. Boleh, benar. Tapi di teks lain, di konteks lain ada banyak yang bicara tentang Roh Kudus. Misalnya Yohanes 14, 16, 1 Korintus 12, dan 1 Korintus pasal yang ke-14 dan banyak teks-teks yang lainnya. Tapi dalam konteks ini mau kita garis bawahi, ada dua pribadi yang disebut sebagai Yahweh. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora, dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi ada pribadi Yahweh di langit, di surga. Ada pribadi Yahweh yaitu Yesus di bumi. Ini Yesus yang menampakkan diri kepada Abraham tadi berada di Kejadian 18. Lalu mereka bernegosiasi gimana kalau ada 10 orang pada akhirnya kan, tapi nggak lebih dari 10 orang. 5. Gimana kalau ada 5 orang aja? Ya. Yang baik kan? Ternyata di bawah 10, nggak sampai 10. Iya. Jadi akhirnya dihancurkan Sodom Gomora. Kasian ya. Cuma 4 ya. Ya, si Lot bersama dengan 2 anaknya. Iya, jadi 4 kan? Iya. Jadi 3 sebenarnya. Mamanya melihat ke belakang. Iya. Iya kan? Jadi ya itu juga menjadi sebuah refleksi lah bagi setiap kita. Tuhan itu lebih penting, keselamatan jiwa kita lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Itulah kenapa Tuhan Yesus kutip kan Lukas pasal 16. Akhirnya. Lukas pasal 16 itu kan salah satunya teks itu kalau nggak salah ayat 13 ya. Ini Tuhan Yesus kutip, ingatlah akan istri Lot. Ya. Sesimpel itu aja. Ya. Itu kan pasti ada maknanya kan. Sederhana tapi maknanya dalam sekali. Nah, kembali lagi brother, ini kan jelas kan Yesus itu adalah Yahweh. Dengan kita melihat teks ini. Nah, sekarang ada lagi nggak teks-teks yang menunjukkan bahwa Yesus itu Yahweh? Ya, Yohanes 17 misalnya ayat 12. Ya kan? Ini dalam konteks perjanjian baru menekankan hal yang sama. Yohanes 17 ayat 12. Cepat banget nih, mantap nih, brother. Tim belakang kita Bang Liandri. Ya, misalnya Yesaya 40 lagi, brother. Yesaya 40 ayat 3. Ada Yesaya 40 ayat 3 ya? Iya. Boleh kita baca, bro? Yesaya 40 ayat 3. Ini dulu kita baca. Oke, ini langsung. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini dikutip, brother, oleh Matius dalam Matius 3 ayat 3. Nah, yang berseru-seru itu siapa? Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis? Yahweh, ini kan Tuhan urusan semua. Coba Matius 3 ayat 3, Bang. Matius 3 ayat 3. Mantap nih. Nah, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Tadi kan jelas kan kita mengutip Yesaya 40 ayat 3 kan? Iya. Dialah yang dimaksudkan. Nah, siapa yang dimaksudkan itu? Yang dimaksudkan itu Yesus. Dia adalah Yahweh. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jadi dengan kata lain, Yohanes Pembaptis sedang menunjukkan bahwa dalam Yesaya 40 tadi, ayat 3, itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Yahweh. Nah, satu ayat lagi mungkin ya. Boleh. Yesaya pasal 6, ayat 3. Yesaya 6, ayat 3, bro. Ini kayaknya harus kita kasih cucur nih, bro. Yang brother yang megang belakang ini, ya kan? Yesaya 6, ayat 3. Kali langsung cepat. Ini kan Yesaya melihat kemuliaan Yahweh. Coba dan aku bacain. Mereka berseru. Aku bacain, aku aja benar. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, huruf besar semua, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, ayat ini dikutip oleh Yohanes dalam Yohanes 12 ayat 41. Kemuliaan yang dilihat oleh Yesaya itu kemuliaan Yahweh. Jelaskan Tuhan kan huruf besar semua. Ini Yahweh artinya. Jadi ini kemuliaan Yahweh. Tapi oleh penulis Yohanes, dia menegaskan kemuliaan Yahweh yang dilihat oleh Yesaya adalah Yesus. Coba Yohanes pasal 12. Ini sambil Bro Liandri sambil ayat cari. 41. Aku mau menekankan ini, brother. Rupanya ya, bener lah satu idiom yang bilang bahwa biarkanlah Alkitab itu menafsirkan Alkitab. Back to the Bible. Back to the Bible. Ya, itu benar sekali. Iya kan? Jadi Alkitab sendiri itu sebenarnya bisa menjawab dirinya sendiri. Ya. Misalnya kita temukan kesukaran di kitab yang satu, nanti kita temukan jawabannya di kitab yang lain. Ya. Itu banyak gitu. Kita bisa bahas nih terkait dengan hermeneutik.
Bagaimana penggunaan menafsirkan PL dalam PB misalnya, boleh. Menemukan Kristus di dalam PL. Aduh, banyak sekali lah topik kita. Pokoknya ngobrolin pesona Injil ini selalu mengasihkan. Nggak akan habis-habis materi kita. Oke, ini. Ya, hal ini dikatakan oleh Yesaya. Karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi Yohanes hendak menegaskan bahwa kemuliaan Yahweh yang dilihat oleh Yesaya itu adalah kemuliaan Yesus Kristus. Gitu, brother. Oke, mungkin masih kurang ayatnya, bisa kita buktikan lagi. Misalnya Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Mantap. Yeremia. Ini artinya gini, brother. Kita bukan hanya sekedar meyakini suatu tanpa dasar. Tadi bukan keyakinan kosong ini. Jadi Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat. Dia bukan hanya sehakikat, sejajar, dan dia juga adalah Yahweh itu sendiri. Ternyata kuat sekali gitu loh. Kita bukan hanya menyuguhkan satu ayat, dua ayat. Cuma satu ayat, cuma dua ayat. Banyak sekali bisa kita tunjukkan. Nah, coba kita lihat nih, brother. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, udah besar semua, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil bagi Daud ini siapa? Yesus. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, selanjutnya ayat 6. Nah, ini dia. Dia akan disebut sebagai apa? Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan. Yahweh keadilan kita. Ini merujuk kepada Yesus. Yesus, tadi kan tunas keadilan kita, tunas Daud, tunas adil bagi Daud. Jadi, tunas adil itu siapa? Yesus Kristus. Jadi memang kita harus katakan paten benar-benar Tuhan Yesus itu Yahweh. Iya, Yahweh itu sangat kokoh pembuktiannya atau data-datanya. Ini ayat yang terakhir dari yang terakhir. Boleh, untuk ini, brother. Boleh. Untuk menunjukkan memang gak ada ruang sedikit pun bagi kita meragukan. Untuk meragukan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Yahweh. Sip. Misalnya kalau gini, brother. Dalam pasal Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Di sana ditegaskan bahwa penyembahan itu tidak boleh dilakukan pada siapapun selain kepada Allah, selain kepada Yahweh. Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 secara khusus itu menegasikan bahwa penyembahan itu hanya diberikan kepada Yesus. Jadi hendak ditegaskan bahwa memang Yesus itu adalah Yahweh. Nanti dulu, Filipi 2 bang, ayat 10 dan 11. Benar nggak tadi bilang menegasikan? Menegasikan itu kan membantah kan? Menegaskan. Jadi menegaskan. Harus kita ralat. Tadi soalnya pada bilang menegasikan. Menegaskan ya. Jadi PB itu menegaskan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Ini kayaknya IT kita tadi jago banget. Ini kurang makan jujur. Sepertinya harus kita kasih jujur memang. Nah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas sekali Yesus disembah sebagaimana Yahweh disembah. Tadi kan jelas dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Penyembahan tidak boleh ditujukan kepada apapun dan siapapun, hanya kepada Bapa. Itu hukum kedua. Hanya kepada Allah, hanya kepada Yahweh. Nah, ditegaskan oleh PB bahwa penyembahan itu diberikan, Yesus itu diagungkan seperti Yahweh diagungkan. Nah, ini merupakan ayat kutipan, brother, dari Yesaya pasal 45 ayat 23. Jadi Yahweh ini konteksnya dalam Yesaya 45 ayat 23, ini konteksnya Yahweh. Di sini konteksnya Yesus. Jadi Yesus itu adalah Yahweh. Jadi kita bisa lihat sinkronisasinya dari PL dan PB gitu loh. Koherensinya ada ya, brother. Mungkin ini terakhir, brother. Ada nggak konsekuensi kalau menolak Yesus sebagai Allah? Itu terakhir kedua, ini terakhir pertama. Banyak kali terakhirnya. Iya kan? Terakhir pertama adalah ada nggak momen di mana Bapa itu mengakui Yesus sebagai Yahweh? Wow, sebagai Allah ya? Sebagai Allah. Oke. Ya jangan sampai hanya dari sisi Yesusnya doang. Iya. Dari Bapa sendiri ada nggak? Memang gini, kan ada yang mengatakan bahwa satu tadi udah kita jawab di sesi sebelumnya, Yesus nggak pernah mengatakan diri sebagai Allah. Terus yang kedua, Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Allahnya. Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Allahnya. Ya, berarti kita harus mengikuti. Iya, berarti Yesus bukan Allah dan kita harus mengikuti Yesus dong. Ya kan, sebagaimana Yesus menyembah Allah, menyebut Bapa sebagai Allahnya, ya udah kita jangan menyembah Yesus, menyembah Bapa dong seperti Yesus. Nah, sekarang begini. Apakah ada teks di dalam Alkitab yang eksplisit ya, eksplisit yang menyatakan bahwa Bapa menyebut Yesus sebagai Allah? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan Tritunggal pembahasannya. Ya. Next kita bahas. Ya, itu di Ibrani pasal yang pertama, brother. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8, Bang Diandri.
Ya, ini jangan dianggap bahwa saya ini hebat sekali karena menghafal banyak ayat. Ini sudah 3 bulan saya hafal. Besok lupa. Jangan lupa dong. Kan kita memberitakan Injil setiap hari kepada diri kita. Oh, iya. Nanti diingat lagi, dibuka lagi. Oke. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Tentang siapa dia berkata? Siapa yang berkata? Bapa. Tentang siapa dia berkata? Tentang anak. Apa yang dikatakan oleh Bapa terhadap anak? Tahtamu ya Allah. Jadi Yesus disebut sebagai Allah oleh Bapa, dan dia punya kedudukan sifat-sifat yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Ini jelas sekali. Misalnya contoh ya, ini ayat terakhir ini. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kurang lebih sama bunyinya, brother. Sebagaimana Bapa disebut Allah, Yesus juga disebut sebagai Allah. Sebagaimana Bapa punya karakteristik keilahian, pada Yesus juga dikenakan karakteristik keilahian itu. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Ya, daripadanya berasal segala sesuatu satu, yang untuk Dia kita hidup dua. Karakteristik yang sama ini, dua hal ini juga dikenakan pada Yesus. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini merupakan pengakuan iman Kristen yang dikutip oleh Paulus dari pengakuan iman Yahudi. Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi hendak ditegaskan bahwa kita itu tetap monoteisme, tapi kita punya konsep yang lebih kompleks daripada Yahudi. Jadi dalam Allah yang Esa itu ada kejamakan pribadi. Satu Allah tetap ditekankan keesaannya. Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Gitu, brother. Wow, Pertanyaan kedua tadi apa, brother? Ada nggak konsekuensi? Pertanyaan kedua, mungkin sebelum ke pertanyaan kedua, kayaknya ini yang terakhir ketiga, brother. Akhirnya Banyak kali ya. berlapis-lapis. Nanti konsekuensi itu brother bisa jawab. Sekalian. Menurut aku bisa jawab sekalian satu paket. Tentu kalau kita bicara tentang ngobrolin pesona Injil, harus ada sisi mempesonanya untuk jemaat juga untuk kita. Membahas praeksistensi Yesus, inkarnasi Kristus, dui natur Kristus, lalu sekarang kita bicara tentang Yesus adalah Yahweh. Jemaat atau orang percaya pun melihat, iya sih, oke, tahu. Tapi masih lebih sulit kehidupanku, Bapak. daripada tahu Yesus itu Yahweh, Yesus itu dui natur, Yesus itu Tuhan. Masalah kesehatan, pendidikan, keuangan. Macam mana nih Pak Pendeta? Memang bisa dijawab dengan hanya sekedar tahu itu. Itu satu. Yang kedua, nah konsekuensinya untuk konsekuensi seseorang tidak mengakui Yesus itu Yahweh, praeksistensinya, mengakui Dia ilahi itu, ada nggak seberat apa gitu hukumannya ataupun konsekuensinya terhadap orang yang resiko untuk orang nggak percaya. Saya jawab dulu yang kedua, brother ya. Boleh yang kedua. Apakah ada konsekuensi? Ini menjadi perhatian kita. Ini kita harus tegaskan karena ini sangat fatal sekali kalau tidak diindahkan. Apakah ada resiko kalau kita menolak keilahian Yesus, kealahannya? Kalau kita membenci Yesus, apakah ada resikonya? Ini biarkan Alkitab yang menjawab. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Boleh, bro. Kalau kamu tidak percaya, akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi apa upah atau resiko atau konsekuensi kalau kita menolak Yesus? Kita akan mati dalam dosa kita atau binasa. Ini very clear dan absolut sekali. Ya, mutlak. Ini Alkitab sendiri yang ngomong. Jadi pertanyaan tadi kita jawab dengan menggunakan Alkitab. Ada konsekuensinya, sangat fatal. Jadi dengan kata lain, mari kalau kita lihat hanya pada Yesus keselamatan kita temukan, maka datanglah kepada Yesus kalau kita mau selamat, kalau mau masuk surga. Nggak ada pribadi yang lain yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 13 sampai 16. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keren. Nah, tolong bro ini jadiin thumbnail.
Please, ini jadiin thumbnail. Nah, mantap nih. Ini yang tadi, brother. Ini kan praktis banget sifatnya. Iya. Jadi, pertama begini, kita harus memahami dulu tujuan kita beriman. Jadi, tujuan kita beriman kepada Yesus bukan supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Jadi, kita harus bertumbuh secara dewasa di dalam kebenaran Injil. Makanya, Injil itu harus sebagai perspektif. Siap. Bukan hanya sebagai sebuah teori atau informasi. Harus menjadi sebuah perspektif, baru terjadi sebuah transformasi atau kemerdekaan. Jadi kita menyikapi segala sesuatu lewat keindahan Injil yang mendewasakan setiap kita gitu loh. Ternyata ketika kita baca Injil, oh ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan lewat berbagai macam masalah yang ada. Oh ternyata Tuhan menginginkan kita menjadi orang kepercayaannya. Sama seperti Ayub. Kan harusnya berbahagia kita. Di saat ada masalah, di saat ada penderitaan, kita buktikan bahwa kita adalah anak Tuhan dengan kita tetap setia, tekun. Kalau masalah pemeliharaan, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan meninggalkan kita, nggak mungkin Tuhan mengecewakan kita. Selalu ada pertolongan Tuhan. Masalahnya, pertolongan Tuhan itu bentuknya bukan hanya mujizat. Bukan hal-hal yang bersifat supranatural. Tuhan juga berikan kekuatan. Misalnya Paulus pernah menghadapi sakit, brother. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ya, dia mengalami sakit yang parah. Ya. Apakah langsung Tuhan tolong? Tidak. Apakah Paulus kecewa? Tidak. Nah, tapi Tuhan kasih nggak kekuatan bagi Paulus untuk melewati masa kesusahannya? Tuhan kasih. Dan bahkan Paulus itu bersuka cita. Dia lebih bermegah lagi. Karena apa? Karena justru dia makin mengenal Tuhan, makin dalam menikmati Tuhan lewat masa sukar yang dia alami. Nah, kalau kita punya cara pandangnya seperti ini, nggak gampang kita hancur, kecewa, atau jatuh hanya karena kita sedang mengalami masalah yang banyak. Yang ada malah sebaliknya. Terus kita dekat kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan. Karena bergantung sama Tuhan adalah tujuan kita hidup. Ya, ada atau tidaknya masalah, bergantung sama Tuhan itu adalah tujuan dari kita hidup. Paten. Thank you, brother. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan di chapter selanjutnya. Yes. Terserah lu mau bahas apa, kita bisa bahas. Banyak. Untuk memberkati Igrana sekalian dan juga orang-orang percaya di seluruh dunia. Thank you sekali lagi, brother. Yes. Mantap. Tuhan Yesus memberkati kita semua.